Semuanya. Shalom. Shalom sekali lagi. Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa. Luar biasa. Ya, kita semua sehat-sehat ya. Iya, pastilah sehat-sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita berkumpul di Zoom ini untuk memuji menyembah Tuhan, dan sebentar lagi kita belajar firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan berdoa terlebih dahulu. Bapak Martin boleh berdoa untuk firman Tuhan ini, baru kita mendengarkan firman Allah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Yang Maha Besar, ya Allah, kami datang sujud sembah Engkau, ya Tuhan. Firman yang hidup, yang sering kami bergaul di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hingga malam hari ini kami boleh bersatu hati ketika kami boleh memuji, menyembah Engkau dalam pujian. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami semua lewat hamba-Mu, supaya lewat teguran, nasihat, kami dibimbing, diarahkan juga untuk bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya sapa kita semua dengan sapaan biasa. Shalom semuanya. Shalom. Pada malam hari ini kita belajar tentang ibadah yang benar, ya. Hari apa kemarin, minggu kemarin di WA sama Ibu Lydia, tolong kirimkan temanya. Saya bilang dalam hati saya, masih 2 hari lagi kok diminta Ibu Lydia, tapi orang yang meminta pasti dikasih, makanya saya kasih. Kalau nggak diminta saya tidak kasih. Ya, sekalipun 2 hari lagi ke depan tidak masalah, karena Ibu Lydia meminta berarti melakukan firman Allah. Barang siapa yang meminta pasti dikasih. Amin. Ya, Tuhan. Saya bilang, iya Bu, sebentar lagi. Itu waktu itu baru saya pulang dari ibadah di Titidahan. Ya Bang, salah Tuhan. Sekarang puji Tuhan, ibadah kita di Titidahan bukan lagi hari Jumat, kita sudah ibadah Minggu. Ya, nanti saya atur bagaimana ibadah rumah tangga, hari apa yang dipakai, yang salah Tuhan. Kami berterima kasih kepada Zoom ini, kepada teman-teman sudah mendukung kami dalam doa, sehingga kami boleh ibadah sekarang, ibadah hari Minggu jam 9 pagi. Bapak Ibu, semua itu adalah kerjasama kita untuk kami dalam doa. Nah, saya mohon maaf tadi akan terlambat Bang Salah Tuhan sampai di telepon Ibu Lydia. Ya, tadi saya ikut tadi Zoom dari GFLI, ya Bang Salah Tuhan. Bolak-balik saya di WA kan, masuk Pak Berita Sony di Zoom. Nah, karena mulai tadi jam 6, saya bilang nanti jam 7 saya rules, Bang Salah Tuhan, saya ada kegiatan juga di grup yang lain. Nah, tadi mau saya live tadi langsung ditelepon Ibu Lydia. Terima kasih Bu Lydia sudah mengingatkan saya. Ya, tadi ketemu lagi Pak Martin. Tadi kami ketemu lagi di sana tadi. Nah, Bapak Salah Tuhan. Ya. Dan kami tadi melihat begitu banyak orang datang di situ, ada 94 saya lihat itu partisipasinya itu. Wah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita hanya tidak sampai 90, tidak sampai 100, tapi 2-3 orang bersekutu kepada Tuhan, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Banyak di sini, Pak. Ya. Banyak di New Life. Banyak di New Life, Bu ya. Iya. Berarti kalah cita-citanya. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan, ibadah yang benar. Ya, kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ya, harus sesuai dengan tema yang saya kasihkan sama Ibu Lydia. Nanti Ibu Lydia marahkan saya tidak mau minta supaya saya dimarahkan Ibu Lydia. Ya, Roma 12 ayat 1. Saya bacakan kepada kita.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saya katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu misalnya Tuhan, definisi pada umumnya dari ibadah bisa kita simpulkan adalah segala sesuatu yang kita lakukan, ya, kita lakukan secara jasmani dan rohani sesuai dengan perintah Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Tapi itu secara umum, Bapak Tuhan. Tapi kita akan belajar tentang ibadah ini pada terjemah Alkitab atau menurut Alkitab dalam ayat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ya, beribadah kepada Tuhan menurut Alkitab adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ya, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu adalah persembahan yang layak kepada Allah. Berarti kalau ada persembahan yang layak di hadapan Allah, berarti ada juga persembahan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, ibadah tidak hanya bicara tentang tempat, nah, di gereja atau di rumah, ya. Ibadah bukan masalah tempat, tapi hidup dalam kekudusan atau kesucian itu sudah ibadah kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa hidup dalam kesucian. Nanti minggu depan kita akan baca hidup dalam kekudusan dan kesucian hidup. Nah, sekarang bersama Tuhan, nah, saya akan sampaikan kepada kita, ya, apa yang harus kita kerjakan dalam ibadah yang benar. Itu nanti pertanyaan kita, ya. Saya kesana sama Tuhan karena itu yang diminta firman Allah. Ibadah yang benar, ya. Orang percaya seharusnya mempunyai keinginan besar untuk menyenangkan hati Allah dalam kasih dengan tidak terpaksa. Ibadah bukan terpaksa, ibadah bukan dipengaruhi, ibadah bukan diiming-iming, ibadah bukan mendapatkan sesuatu. Tapi itu adalah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang benar, itu adalah ibadah yang kudus, ibadah yang layak di hadapan Allah. Bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya, Bapak Ibu Tuhan, dengan pengabdian, pujian dan kekudusan di hadapan Allah, pujian penyembahan kita sampaikan kepada Tuhan. Maka saya suka sama Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya nyanyi, ya, bukan hanya nyanyi puji-pujian, tapi pujian penyembahan kita sampaikan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa pujian penyembahan itu pernah saya sampaikan menghadirkan kuasa bagi Tuhan. Ya. Pujian penyembahan itu menghadirkan mujizat bagi Tuhan. Pernah saya sampaikan kepada kita. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ibadah itu adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Yang kita menaikkan pujian, ya, kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ibadah itu adalah menjaga kekudusan di hadapan Allah, ya, serta mempersembahkan tubuh ini untuk melayani Dia. Makanya saya sudah komit bersama Tuhan, walaupun ada yang banyak menawar-nawarkan saya jabatan dalam dunia, bangsa Tuhan. Ada yang menawarkan saya ketua RT, ada yang menawar ketua RW, bangsa Tuhan. Makanya saya kaki kemarin, ya, saya geleng-geleng kepala. Saya sudah pernah diskusi dengan Pak Martin, ya. Ada seorang hamba Tuhan minta didoakan untuk calon RW. Tidak didoakan, dan saya tidak mau sama Tuhan, apalagi minta didoakan. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan, ya, itu bukan jurusan kita lagi, itu sudah diutus Tuhan di sana. Kita membawa jemaah untuk mempersiapkan diri untuk menyosok kedatangan Tuhan dan mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, ya. Maka dengan kekudusan itu Tuhan senang, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama apa yang kita kerjakan dalam ibadah yang benar. Yang pertama, saudara Tuhan, kita akan melihat ayat yang kedua. Coba dibaca kepada kita Roma pasal 12 tadi ayat 2. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Minta tolong Pak Martin, boleh Pak?
dibaca kepada kita. Inilah yang harus kita kerjakan, kata Rasul Paulus, kata firman Allah, untuk bisa menjadi ibadah kita itu layak di hadapan Tuhan. Silakan Pak. Roma pasal 12 tadi ayat 2 Pak. Buka dulu mic-nya Pak. Ya. Pak Martin. Ya, Dibuka buka. dulu mute-nya. Manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan Terganggu sinyal kali ya. Saya ulangi ya, tadi tertutup. Iya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya. tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, terima kasih Pak Martin, Tuhan memberkati. Yang harus kita kerjakan yang pertama sekali maksudnya Tuhan, kita harus memisahkan diri kita dari dunia. Ya, bukan dalam arti kita tidak berada dalam dunia, kita berada dalam dunia, tapi kita harus berpisah dengan dunia. Ya, memisahkan diri dengan dunia. Kenapa? Karena dalam dunia banyak sekali dosa-dosa di sana, maksudnya Tuhan. Ya, memisahkan diri dari dunia artinya harus beda dengan dunia. Harus beda dengan perbuatan dunia. Ya, seperti tadi maksudnya Tuhan khotbah Ibu Roska tadi ya, Roska Siombing ya. Bila di situ dikatakan bahwa orang yang tidak lahir baru tidak masuk surga. Artinya lahir baru itu adalah dia menerima Yesus, dia memisahkan diri dengan dunia, dia tidak sama dengan dunia, itu namanya masuk surga maksudnya Tuhan. Walaupun dia percaya kepada Tuhan, tapi kalau hidupnya, gaya hidupnya sama dengan dunia, Tuhan berkata, aku tidak tahu siapa kamu. Matius berapa itu? Matius 7 ya. Matius 7 ayat 22 ya. Tidak semua orang yang berseru-seru kepada aku masuk surga, tapi hanya orang yang melakukan firman Allah. Orang yang membedakan dirinya dengan dunia sama Tuhan. Ya. Kalau kita memisahkan diri dengan dunia, maka kita berkata, firman Allah berkata, kita bisa membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, kita tidak boleh mengikuti arus dunia ini. Arus dunia ini yang ada di sekeliling kita saat ini adalah satu, egois, anarkis, mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, sombong, bersinah, cabul, kata-kata kotor, umpetan, dan korupsi. Yang ada dalam dunia, dan firman Tuhan berkata, kamu harus membedakan diri dengan itu. Apalagi kalau saya sering dengar gembala, pendeta, korupsi dengan keuangan gereja, itu sudah parah bagi Tuhan. Ya. Dikira kalau dia sudah pejabat, dia sudah pendeta, aman dia masuk surga. Walaupun dia korupsi keuangan gereja, maaf bangsa Tuhan. Ya, sekalipun saya pendeta, tapi saya korupsi sepeser uang gereja, itu nanti tempat saya dalam neraka yang berapi-api. Ya, makanya firman Tuhan berkata kepada kita malam hari ini oleh Rasul Paulus, bedakan dan pisahkan dirimu dengan dunia. Itulah ibadah yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu yang sekali satu, saya katakan kepada kita bahwa kita harus beda dengan dunia. Ya, kita harus berani melawan arus dan melakukan yang berbeda dengan dunia. Saya katakan bahwa Tuhan dalam diri saya ini seorang gila. Ya, maksudnya Tuhan. Kenapa saya katakan gila dalam Yesus? Bahwa Tuhan walaupun tidak punya uang, ya, walaupun sakit, tetap bersyukur. Itu orang gila sebenarnya maksudnya Tuhan. Ya. Itu diri saya, kau sakit bersyukur, kau tidak punya uang bersyukur, ya bangsa Tuhan. Dan itu harus kita harus lakukan. Dan orang dunia tidak bisa seperti itu, bangsa Tuhan. Maka firman Allah malam hari ini kita harus berani melawan arus, ya melakukan yang berbeda dengan dunia. Ya, hidup dalam kasih, selalu memperhatikan, berbagi, peduli, berbuat dan berkata-kata baik, sopan dan banyak sekali lagi hal-hal yang membedakan kita dengan dunia. Bagaimana Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain.
Ya, kasih yang dimintakan oleh Tuhan kepada kita adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada iming-iming, ya, kasih yang tidak menerima imbalan, mengharapkan imbalan. Ya, ada banyak orang dunia masalah Tuhan, aku mengasihi kamu kalau ada sesuatu yang saya ambil daripada kamu. Pak Marti mengasihi saya, atau Ibu Lydia mengasihi saya apabila ada yang mereka raih, mereka terima, mereka ambil daripada saya. Masalah Tuhan. Firman Allah berkata, kamu memberikan kasih agape, ya, kasih yang tidak mengharapkan sesuatu kepada orang yang kita kasihi. Nah, itu yang pertama, ya, kita harus beda dengan dunia. Yang kedua, masalah Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, ya, Yakobus berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Kita tahu bahwa kemampuan kita untuk melawan arus dunia, untuk membedakan kita dengan dunia sangat-sangat terbatas. Ya, makanya kita harus mendekat kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan, artinya kita harus hidup bagi Allah, ya, menyembah Dia, mentaati Dia, ya, bersama-sama dengan Dia, menentang dosa dan membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan. Baiklah Tuhan, Amsal Sulaiman berkata di dalam Amsal 8 ayat 13 bahwa maka di sana harus takut akan Tuhan. Ya, tidak boleh sombong, ya, tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak ditepati, tipu muslihat, congkak, bersalah Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Ya, itu bisa kita lakukan apabila kita, ya, sekali lagi saya katakan, itu bisa dan mampu kita lakukan apabila kita mendekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mendekat dengan Tuhan, hal-hal dunia masih ada dalam kehidupan kita, misalnya Tuhan, masih kita mau melakukan hal-hal dunia. Saya katakan kepada kita di tempat ini, kalau orang dunia berharap kepada manusia, berharap percaya kepada dukun, percaya kepada orang pintar, percaya kepada hal-hal yang dunia, tapi saya katakan kepada kita hanya percaya atas nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bisa kita lakukan itu apabila kita dekat dengan Tuhan. Ya, kemudian harus melakukan pekerjaan baik untuk setiap orang selain Tuhan. Ya, melayani Dia atau melayani Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan hari lepas hari. Bapak Ibu, tanpa mendekat kepada Tuhan, saya percaya sehebat apapun pendeta pikir apa pintarannya, gelarnya, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak dalam hadirat Allah. Saya percaya hanya omong doang dia khotbah. Ya, Bapak Ibu, salah Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi salah Tuhan, kita harus beda dengan dunia. Dan yang kedua, yang harus kita kerjakan untuk menuju ibadah yang benar adalah semakin mendekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir salah Tuhan, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Persembahan maksudnya ini bersama Tuhan, mempersembahkan tubuh artinya membangun kehidupan yang kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan dengan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya berkenan kepada Allah adalah layak di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuh ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya sudah katakan dalam hidup saya, bangsa Tuhan, sisa umur saya kalau memang 70 tahun, umur saya bangsa Tuhan, 17 tahun, 18 tahun lagi saya di dunia. Dan itu saya sudah komitmen Tuhan seluruh hidupku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya persembahkan kepada-Mu dan tolong berikan aku kekuatan. Ya, bangsa Tuhan untuk terus hidup dalam Tuhan. Ya, mempersembahkan tubuh artinya membangun kehidupan yang kudus dan tidak hidup dalam dosa. Salah Tuhan sudah tidak punya keinginan untuk menjelekkan orang, tidak lagi punya keinginan untuk memfitnah orang. Ya, masalah Tuhan tidak lagi memiliki keriduan untuk merancangkan yang jahat terhadap orang dan tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, pada orang lain. Tuhan berkata, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu yang harus kita lakukan, masalah Tuhan. Nah, mari, masalah Tuhan, tubuh digunakan sebagai rumah Roh Kudus. Ya, kemarin saya sudah sampaikan kepada jemaat, masalah Tuhan.
karena ada beberapa di antara mereka yang masih merokok. Ya, saya katakan tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus, baik Allah. Jangan kita sebut dengan asap rokok. Ya, nanti Roh Kudus lari, dia mabuk nanti. Kalau Roh Kudus lari meninggalkan kita, kita hancur. Ya, bukan dalam hati saya melarang merokok. Ya, saya katakan kepada kita, saya bilang sama jemaah kemarin itu, kalau nanti kita akan menyembur asap rokok dengan tubuh ini, maka Roh Kudus akan lari. Ya, kita sudah tahu kalau kita tidak punya Roh Kudus, habis kita jatuh dan mati, binasa. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang percaya diminta bukan untuk mempersembahkan sesuatu dari luar dirinya, tetapi mempersembahkan tubuh mereka sendiri kepada Allah sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang diminta oleh firman Allah. Persembahkanlah hidupmu kepada Allah dengan persembahan yang hidup. Artinya setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan yang kudus, artinya pisah dengan dunia yang salah Tuhan. Dan ketiga, berkenan layak di hadapan Allah. Itu yang diminta kepada kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, ya, sebagai pelayan gereja. Tuhan minta kepada kita ketiga hal ini. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang pisah dengan dunia, dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, salah Tuhan untuk menjadi membuat ibadah kita benar di mata Tuhan, kita harus beda dengan dunia. Dan kedua, selalu mendekat kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan ketiga, kita selalu mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah tebusan darah Yesus. Di mana nanti tanggal 15 April kita akan merayakan, kita akan mengingat lagi, ya, kita akan merayakan kematian Yesus. Ya, kita mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Yang mati bagi saya dan saudara untuk menuju keselamatan yang kekal. Nah, oleh karena itu mari bangsa Tuhan, ketiga hal ini mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya, supaya hidup kita tidak akan sia-sia. Persembahkanlah hidup yang benar di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk tetap kami beribadah dengan benar kepadamu Tuhan. Tuhan, penjelasan hamba-Mu sangat terbatas. Jadilah Allah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, yang menerjemahkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, agar firman Allah ini menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, untuk Tuhan Yesus hidup kami tetap layak dan berkenan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu iya dan amin. Apa yang Kau katakan malam hari ini terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus mempersembahkan hidup ini kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bu Lydia, Tuhan berkati. Yes, amen. Terima kasih Bapak. Di bait suci Perkara ajaib terjadi karena Allah sedang bekerja. Ada yang mustahil dan ada yang suka bila roh Allah turut bekerja. para ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Ada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Ada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja antara kita.
Amin Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini hidup kami boleh dibaharui, hidup kami boleh semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon Roh-Mu Tuhan boleh memampukan kami untuk bisa memahami dan menjalankan akan firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sony yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda kepada beliau Bapak. Melalui pelayanan beliau, melalui kehidupan sehari-hari, melalui kehidupan rumah tangga beliau Bapak. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta Sony yang saat ini sedang membutuhkan alat-alat musik Bapak. Alat-alat musik yang beliau pergunakan untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mencukupkan kebutuhannya. Tuhan sendiri yang akan mengirimkan tangan-tangan penolong, para donatur Bapak, untuk bisa mereka memenuhi akan apa yang menjadi pergumulan di dalam gereja yang saat ini mereka butuhkan Bapak. Baik Tuhan, untuk sound systemnya juga kami membutuhkan tangan-tangan penolong. Tuhan, ulurkan untuk mereka yang Amin. sedang membutuhkan saat ini Bapak. Tuhan berkati pelayanan Pak Sony di gerejanya, di tempat perintisannya Bapak. Terima kasih, kami selalu mengucap syukur Engkau telah memberkati beliau baik melalui ibadah yang dilaksanakan untuk sehari-harinya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mohon juga kiranya Tuhan memberkati rumah tangga dari Bapak Pendeta Sony. Biarlah Tuhan segala pergumulan demi pergumulan Pak Sony kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Hari yang juga sedang menunggu mujizat-Mu Bapak untuk kesembuhan dari sakit penyakitnya. Biar Tuhan campur tangan-Mu, beliau butuhkan saat ini Bapak, kesembuhan yang daripada Engkau sedang dinanti-nantikan oleh Pak Hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah tangga beliau, baik untuk anak-anaknya yang masih dalam pertumbuhan, dalam pendidikannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati masa depan anak-anak dari Pak Hari. Tuhan juga memberkati rumah tangganya, memberkati istrinya, dan juga memberkati orang tua kekasih. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Ana di dalam pergumulan rumah tangganya. Kiranya Tuhan tetap menopang, memberikan kekuatan kepada Ibu Ana. Sakit penyakit dari suaminya yang saat ini sedang dialami Bapak, kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu, Tuhan menjamahnya, Tuhan memberikan kesembuhan yang secara sempurna. Tuhan juga berkati anak-anaknya, dan juga berkati anaknya yang saat ini sedang menunggu hasil dari masuk akpol ya Bapak. Tuhan kiranya Tuhan sendiri yang akan membuatnya berhasil. Dan untuk dana-dana yang saat ini dibutuhkan, Tuhan cukupkan. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Naomi dengan segala macam pergumulannya, apapun pergumulan beliau saat ini, baik pergumulan secara pribadinya, pergumulan di dalam keluarga besarnya, pergumulan di dalam pekerjaannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Tuhan atas kehidupan Ibu Naomi, biarlah nama-Mu semakin hari boleh semakin dimuliakan di dalam keluarga besar Ibu Naomi. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Martin, Bapak. Kami menyerahkan segala pergumulan beliau, baik pergumulan kesehatannya, baik pergumulan karirnya, pekerjaan yang saat ini sedang ditekuninya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan membuat berhasil segala perkara-perkara yang sedang ditangani oleh Pak Martin. Biarlah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Apabila Tuhan ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu karir dari Pak Martin, mengganggu kehidupan Pak Martin dan seisi keluarga besarnya, biarlah Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Nana, Tuhan juga memberkati di masa-masa saat ini, memberkati usaha Ibu Nana, dan juga memberkati pribadi Ibu Nana,
Mungkin Ibu Nana mempunyai pergumulan secara pribadi yang tidak bisa beliau ungkapkan kepada kami, namun kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu, Engkau pasti menjawab doa-doa dari Ibu Nana. Kami juga menyerahkan keluarga besar Ibu Nana yang saat ini juga tinggal bersama-sama dengan Ibu Nana. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka masing-masing, Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Neneng yang sudah beberapa hari tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga menilik beliau, Tuhan juga memberkati pelayanan beliau di pedalaman, dan juga memberkati kehidupan pribadi, baik pergumulannya, pergumulan anaknya ya Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan bekerja campur tangan di dalam kehidupan Ibu Neneng. Bapak, kami juga berdoa untuk adik kami Mawar. Tuhan Engkau tetap menguatkan imannya, Tuhan juga tetap menopangnya. Di saat ini pun, jika Tuhan tidak mengizinkan adik kami ini boleh sembuh Bapak, namun setidaknya Tuhan menguatkan dan menopangnya Bapak. Tuhan memberikan sukacita kepadanya. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai hal-hal terindah dalam kehidupan adik kami ini Bapak. Tuhan juga memberkati rumah tangganya, memberkati suami dan anaknya. Sekiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk Pak Tommy yang saat ini juga sedang melayani jemaatnya. Kiranya Tuhan juga memberkati pergumulan demi pergumulan beliau. Setiap harinya beliau selalu melakukan perjalanan keluar kota Bapak. Kiranya Tuhan menutup bungkus Pak Tommy dengan kasih-Mu sehingga Pak Tommy boleh mengalami keselamatan di perjalanan pulang pergi hingga tiba di tempat tujuan dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami menyerahkan juga pergumulan demi pergumulan Pak Tommy, baik pergumulan dalam kehidupan anak-anaknya dan juga pembangunan gerejanya Tuhan. Tuhan kami mohon juga Engkau kirimkan donatur-donatur yang beliau butuhkan untuk bisa memenuhi pembangunan gereja yang dibutuhkan saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan menilik mereka masing-masing, Tuhan juga memberkati mereka masing-masing. Tak lupa kami juga berdoa untuk Ibu Pungki Bapak. Tuhan, di tengah-tengah kesendiriannya, Tuhan kami mohon kiranya Engkau tetap menopangnya, Tuhan tetap memberikan sukacita-Mu, Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada Ibu Pungki. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya sehari-hari, apa yang hendak beliau makan, apa yang hendak beliau pakai ya Bapak, kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Bapak, kami juga berdoa untuk anak menantu dan cucu, kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini biarlah kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami hendak beristirahat Bapak, biarlah tangan-Mu sendiri yang akan melindungi kami, menjaga kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh tidur, boleh beristirahat dalam keadaan damai, sukacita juga yang daripada Tuhan. Dan esok pagi kami juga mengharapkan Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami hanya panjatkan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satu lagi kembali menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami satu di dalam rangkaian doa syafaat ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang ditugaskan melayani di kota, di desa, di mana-mana mereka diutus untuk melayani. Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah mereka dalam kehidupan baik pribadi, keluarga. Pakailah mereka Tuhan memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanannya. Biar lewat mereka, kehidupan mereka, nama Yesus dipermuliakan, dikuduskan. Ya Tuhan, dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang tersebar baik di
tengah-tengah kota, di desa, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, Engkau memberkati gerejamu sebagai sarana ibadah, juga sarana untuk di mana di pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Ya Tuhan, berkati semua para pekerja, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa secara khusus juga untuk misi-misi pelayanan, kesaksian akan pembangunan dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan, tangan dalam segala program, sehingga setiap pelayanan di desa, di kota dapat berjalan. Setiap pergumulan dan tantangan yang dihadapi boleh dapat dilewati semua dengan sukacita. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di channel New Life ini. Baik mereka yang tidak hadir bergabung maupun mereka yang ada di dalam pergumulan. Mereka yang sakit Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, jamah dan pulihkan mereka dari kelemahan tubuh jiwa mereka. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pribadi lepas pribadi mereka, Tuhan jamah. Kami tidak sempat menyebut mereka satu-satu, tapi kami percaya apa yang Tuhan sudah atur bagi kami dalam persekutuan di dalam New Life ini, biarlah Tuhan kami saling membagi berkat lewat doa, dan biarlah mujizat Tuhan semakin nyata bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk Indonesia, bangsa negara kami. Dalam segala tantangan dan pergumulannya, Tuhan tolong Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para pejabat tinggi negara, TNI, Polri, setiap pemimpin kami dari pusat sampai desa, Tuhan berkati. Agar kami dapat melakukan tugas dan panggilan pekerjaan dalam kehendak-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas terlaksananya pertemuan Presiden dengan para gubernur, para menteri di Ibu Kota baru yang dirancang untuk menjadi Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan. Tuhan, kami mengucap syukur. Semua ini Indonesia merancang dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu kami berdoa, Tuhan terima kasih berkati semua program dan rencananya. Sehingga dalam pembangunan Ibu Kota baru ini dapat terlaksana. Tuhan jauhkan dari perpecahan, perbedaan-perbedaan yang membuat kami saling bertengkar dan bermusuhan. Tuhan jauhkan semua Tuhan. Agar dapat terlaksananya pembangunan ini dengan baik. Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk setiap bencana-bencana alam yang sedang terjadi, banjir di mana-mana, gempa bumi, bahkan Tuhan terjadi penderitaan akibat bencana alam, baik terjadi di Depok, juga di mana-mana Tuhan banjir. Tuhan jamah semuanya penderitaan-penderitaan yang ada, sehingga biarlah kami boleh merasakan bahwa Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati agar setiap masyarakat kami yang menderita dipulihkan kembali Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keamanan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan berkati TNI Polri yang menjaga keamanan Indonesia. Berkati Tuhan. Kami berdoa untuk pembangunan ekonomi Indonesia ketika kami boleh menghadapi bahaya pandemi virus corona dan Omicron yang terus berkembang. Kami percaya ada kuasa Allah membungkus, memberkati Indonesia, sehingga kami boleh menghadapi berbagai banyak kesulitan dan tantangan itu. Semuanya bisa kami lewati oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih.
Tuhan memberkati Indonesia dalam penanganan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia agar bisa berjalan dengan baik dan lancar, Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami teringat untuk berdoa bagi keamanan dunia yang saat ini terganggu oleh karena pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, Engkau jamah mereka para pemimpin bangsa Rusia dan Ukraina agar mereka dalam kerendahan hati mereka dapat berdamai dan dapat boleh menghentikan segala peperangan yang dapat menghancurkan dan membinasakan umat manusia. Tuhan, Engkau berkati kuasa Allah turun atas para pemimpin mereka, agar mereka merasa takut karena ada Tuhan yang memiliki kuasa, dan biarlah Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada baik di Rusia mau di Ukraina. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Lindungi mereka semua dari bahaya peperangan ini. Bahkan bahaya kematian sekalipun, kami percaya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam akan menjadi bagian kami. Kalau sebentar malam kami akan beristirahat dan tidur. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Lindungi kami semua dengan darah Yesus. Dari Amin. segala kuasa-kuasa jahat apapun yang mengganggu kami beristirahat. Agar Tuhan kami dipulihkan kembali pada besok hari. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doa berkat hambanya. Ya, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengah, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus sudah memberkati kami melalui pujian penyembahan, memberkati kami melalui firman Allah. Dan biarlah Tuhan yang ada di Zoom ini boleh menikmati, merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati yang sudah menaikkan doa-doa syafaat, yang sudah melayani puji-pujian. Tuhan berkati mereka dan berkelimpahan. Dan semua Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Berikan mereka kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan, berkati keluarga anak-anak mereka, diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dan pikiran kita kepada Allah. Dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya, kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu dan kepada seluruh keluargamu, dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Ulanglah dan tinggalkanlah Zoom ini, bawalah berkat yang sempurna ini, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan Roh Kudus memberkati, melihara, melindungi kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha
datangkan yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa. Terima